permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Karena Islam itu Penuh cinta. hati-hati canda yang menyakiti. Wah, seru banget nih. Bun! Ya. Bunda! Iya. Ada yang baper gak? Silakan kalau mau nanya. Oh iya Bunda, boleh silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati dari Majelis Talim Ashifa Galaksi. Masya Allah. Bunda Ini Fatmawati. modelnya Bunda ustazah. Fatmawati. Iya. Suaranya. Bagus Masya ya, Allah. lantang. Fase Pantang banget. jelas banget nih pokoknya. Mau ditanya apa, Bun? Baper dong. Iya. Mau tanya nih, saya punya tetangga banyak. Hmm. Tetapi ada 2 orang ini yang punya keistimewaan. Yang satu hobinya bercanda. Yang satu lagi sabar. Saking sabarnya, dia bercandain dia diem aja. Tapi ternyata hati manusia kita nggak tahu. Iya. Luarnya dia boleh asik, santai, dibercandain. Tapi ternyata di belakang penuh dendam. Waduh. Akhirnya dia datang ke rumah saya. Dia bilang, saya walaupun dibercandain tiap hari, saya diam di depan dia. Ketika lagi belanja di tukang sayur, itu orang bercanda saya enaknya. Dibilang begini, begitu, saya diem. Tapi ternyata saya dendam di hati saya. Dan terasa perih di hati saya. Makanya saya bertanya kepada teman saya itu bertanya ke saya. Walaupun barangkali di depan dia saya diem, tapi hati saya sakit terhadap bercandaannya. Oleh karena itu, kira-kira saya nih sebagai orang yang dicurhatin, kira-kira bela nasihatinnya ke yang bercanda atau yang dibercandain? Itu pertanyaannya. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih nggak tahu lagi nih kalau ada orang yang tersakiti tapi dia diam. Iya. Kalau Damar kan tersakiti dia gitu kelihatan. Kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan kayak gini, waduh dosa banget. Ini yang paling bahaya Bang, karena disimpan dalam hati, khawatirnya disimpan, dipendam, khawatirnya jadi dendam tadi itu hasilnya. Aduh. Alhamdulillah min dzalik ya. Langsung dibahas Bunda kalau gitu. Siap, baik, Masya Allah. Bun, Iya. Bunda, ada 2 orang, yang satu kelihatannya sabar banget, dibully, dia diam, dibully, senyum, dibully kayak seneng gitu Bang. Iya, kayak lempeng lah. Lempeng gitu, jadi wajahnya tuh senyum biasa tapi ternyata menyimpan sesuatu dalam hati. Yang harus diingat adalah bahwa kita manusia, Allah berikan satu karunia, punya rasa. Ketika dikecewakan ada rasa kecewa, ketika dihibur pasti ada rasa senang. Oleh karena itu berhati-hati. Kita jadi jangan merasa aman kalau kita mengucapkan satu kalimat yang mungkin bulian, cercaan, hinaan, orang itu nggak kenapa-napa tapi pasti dalam hatinya ada luka. Ya, ini yang harus dijaga. Karena kalau bicara kepada siapa, sesungguhnya ya itu dua-duanya. Bunda sampaikan kepada yang membuli, kamu jangan begitu. Karena ucapanmu itu bisa menyakiti orang lain. Apalagi itu jiron sendiri, teman sendiri, tetangga sendiri. Jangan. Jagalah itu hubungan yang baik. Jadi jangan ya, enggak kok dia enggak kenapa-napa. Dia kalau saya bully senang-senang aja. Iya, tapi kan kita nggak tahu hatinya. Iya, kelihatannya Nggak usah aja. kita bilang dia ngadu sama kita. Kemudian yang kedua juga kita hibur hati yang dibully. Udah nggak apa-apa, tenang aja. Karena nanti juga akan berubah. Mungkin ucapan dia keluar itu ada sesuatu yang kita tidak paham. Ada sesuatu yang diungkapkan karena memang dia belum paham ilmunya. Tapi yakin, tenang, dan tetap jangan menyimpan rasa dendam di hati. Karena khawatirnya kalau ada dendam, ini akhirnya luka berkepanjangan bisa membahayakan, bukan saja bahayakan orang lain, tapi bisa membahayakan diri kita sendiri. Allah sudah cantumkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena sesungguhnya antara mukmin satu dengan mukmin yang lain ini adalah bersaudara. Fa'aslihu. Maka perbaikilah. Benarkanlah apabila keduanya ada yang bersengketa. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun. Karena kelak nanti engkau akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi PR kita, kalau kita ada di tengah-tengah kayak Bang Melki tadi tuh, nih tengah-tengah, ada yang ngadu begini lain, yang begitu lain. Tadi Bunda Liza sudah sampaikan bahwa fa'aslihu. Ini benerin.
Jangan kita ngomporin yang ini, ngomporin yang itu. Punya dosa baru, namanya apa? Ghibah, namimah. Tapi kalau kita rapiin yang ini, enggak kok. Dia enggak begitu maksudnya. Dia mungkin juga emang lisannya emang begitu. Mulutnya mungkin juga terkadang asal ceplos-ceplos aja. Udah diemin aja, ntar juga berubah sendiri. Padahal misi kita adalah merubah teman kita, tetangga kita yang satu ini untuk merubah sikapnya. Insya Allah dia baik, selama dia melakukan kebaikan kita akan mendapatkan pahala. Amin, Amin ya Rabbal alamin. Jadi jadilah penengah. Jadi penengah yang yang baik ininya ya. kita sampaikan tenang, yang ini kita sampaikan jangan. Jangan memihak juga. Jangan, betul. Nah, Bunda, kan sebelum terlalu lama nih saya tadi ngikuti ketawain si Damar. Mungkin Damar aku kasih hadiah hiburan kali ya. Boleh. Biar dia terhibur nggak apa-apa ya Bunda ya. Damar aja ya, Bang. Iya, Damar aku kasih hadiah hiburan nggak apa-apa ya. Apa tuh, Bang? Semoga terhibur ya Damar ya. Udah Bunda. Itu terhibur atau rasa takut ya kayaknya ya? Semoga terhibur ya. Udah ketawa Bang, udah ketawa. Bunda, ada yang masih baper nggak? Silahkan. Boleh. Iya, Bunda. Kok dong jadinya sampai 2? Iya. Saya biar kelihatan. Saya. malu. Ya boleh Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak dari Majlis Taklim Asyifa Galaksi. Iya. Iya. Baper Bunda. Iya. Belakangan ini ya, kalau malam tuh hati saya nggak tenang. Wah, kenapa? Karena suatu saat saya berkumpul di keluarga, ada perkataan saya mungkin ya yang menyakitkan adik ipar saya, sehingga dia agak sikapnya udah mulai agak berubah gitu. Sedangkan saya tidak merasa menyakitinya, tapi dia bilang katanya agak merasa tersakiti, Agak gitu. tersinggung. Agak tersinggung. Nah, bagaimana caranya saya meminta maaf kepada adik ipar saya? Sedangkan saya tuh kakak ipar gitu ya, Iya, agak iya. gengsi Iya, dong gengsi, gitu. oh, gengsi Gimana dong. caranya ya Ustazah? Ini nih. Gengsi dong. gitu, minta Assalamualaikum maaf. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang dalam hubungan suami istri juga gitu tuh. Iya, Suka gengsi minta minta maaf maaf duluan. terus. Tapi kebetulan kan ada yang bilang ya ke teman-teman saya, wah kalau istri mah jarang minta maaf. Tapi tidak dengan istri saya. Apa tuh, Bang? Istri saya selalu minta maaf. Oh, gitu? Iya. Dia selalu bilang, maaf ya, kali ini kamu yang salah. Tetap nyalahin Ya, juga tapi ya. ada maafnya Ada depannya. maafnya. Gitu. Gimana nih Bunda? baik. Bunda udah sadar nih kalau umpamanya dia merasa menyakiti hatinya adik ipar. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada rasa nggak enak dalam hati. Sesuatu yang memang itu bernilai dosa di sisi Allah, ada kecenderungan rasa gelisah. Resah dan gelisah. Udah segitu aja. Ada Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang kita kenal Gus Mus, Kiai besar asal Rembang, mengatakan bergaul dengan Allah cukup enak dan santai. Kenapa? Karena Allah maha baik. Allah pemurah, Allah tuh maha pengampun. Yang aneh justru bergaul dengan manusia. Guyon saja kadang tersungging. Salah. Tersinggung. Punya salah dikit setahun diinget-inget. Lebaran kagak dateng, wah dibilang laknatullah alaih. Udah sering sumpah serapah. Dan anehnya kita lebih senang bergaul dengan manusia ketimbang bergaul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita dengan manusia nggak berjarak. Sementara kita dengan Allah berjarak. Yang sudah terlanjur memang kita ucapkan kepada seseorang dan menyakiti hatinya, tegaskan kepada diri sendiri bahwa damai itu lebih baik. Kalau kita merasa damai itu lebih baik, maka tidak ada lagi tuh yang namanya gengsi. Ngerasa paling tinggi. Yang penting kita menyadari kesalahan, menyesali perbuatan, jangan sampai kita melakukan hal itu kembali kepada orang tersebut. Insya Allah. Kenapa dalam Al-Quran dikatakan wasari'u ila maghfiratin, ya, bersegeralah kamu untuk mencari ampunan Allah. Yang kayak gimana tuh ampunan Allah? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharra. Orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan menahan amarah, juga memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Tuh, tahan amarah buat adik ipar juga mungkin, atau orang-orang yang tersakiti di luar sana, kita tahan amarah, kita maafin. Karena kan ada kisah seorang sahabat yang dikatakan ahli surga padahal amalannya biasa aja. Sholat sunnah
biasa, sholat wajib juga biasa. Mungkin puasa sunnah Senin Kamis pun nggak rajin dilakukan. Tapi kenapa Rasul katakan ia ahli surga? Oh ternyata ia sebelum tidur memaafkan orang yang menyakiti baik sengaja ataupun tidak sengaja. Maafin doang bun, bisa masuk surga. Jadi bunda langsung aja, nggak usah gengsi-gengsi, langsung samperin minta maaf. Datang bawa parcel. Oh, bawa apa kayak, bawa mobil kayak, bawa rumah, sertifikat. Gede dong. Ya, pokoknya nggak usah gengsi-gengsi, minta maaf, takut dosa bunda ya. Kalau mamanya dinanti-nantiin, takut lupa juga. Bun, Ya. bunda. Iya. Satu pertanyaan lagi buat yang baper. Ayo, siapa? yang mau bertanya? Siapa yang mau Oh Bunda. dua lagi. Bunda. Hebat. Boleh. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidah Hamid dari Majelis Taklim Asyifa Taman Galaksi Bekasi. Wah, Bunda Hamidah. Silakan Bunda baper nih. Baper dong. Iya. Saya mempunyai anak remaja umur 17, mempunyai teman sering main ke rumah. Nah, di situ dia sering bercanda. Tapi saya tidak suka kalau teman-temannya tuh sering ngebully Ngebully anak bunda? anak bunda. Iya. Bagaimana caranya ngasih tahu, nasehatin anak saya biar dia nerimain gitu. Iya. Ya, hanya itu. Terima kasih ya Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya dibully bang. Aduh, saya paling gak suka nih kalau bully-bulian kayak gini nih. Dari kecil sampai dewasa kalau mau ada yang bully tuh kayak, kita musuhin aja tuh orang-orang yang ngebully. Gimana nih sarannya bunda-bunda nih? Ya baik, dibahas ya Bang ya. Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Bunda Hamidah bertanya dan merasa tersakiti karena anaknya dibully. Jadi memang wajar kalau kita sebagai orang tua nggak terima anaknya dibully, anaknya mendapatkan hinaan dari orang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita katakan kepada anak kita? Yang pertama yaitu coba kamu kalau pilih-pilih temen itu yang benar. Ya, jangan salah. Karena seseorang itu bisa dilihat bagaimana dia kehidupannya dari temennya. Ya, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temennya. Pilih yang benar. Bukan saja kita khawatir buliannya semakin bahaya, tapi takutnya kebawa-bawa nggak baik. Yang kedua, sampaikan kepada anak kita, kalau memang kamu dibully, wajib dalam Islam untuk kita membela diri. Dibully itu kan biasanya ada yang dengan ucapan lisan, maka boleh kita pun juga menyampaikan kalimat membalas, tapi balasannya sesuai dengan apa yang dia berikan. Kalau misalnya bulian dengan fisik, bahkan kita wajib untuk membela diri kita. Boleh nggak sih membalas? Boleh, sesuai dengan takarannya dalam Islam. Cuma pertanyaan saya, Bun, Bunda, orang biasanya Bang kalau mau membalas itu kan pasti sudah ada emosi, udah ada hawa nafsu, pasti yang akan dia lakukan kepada orang yang membuli dia, yang menyakiti dia, pasti karena sudah ada hawa nafsu, pasti balasannya lebih kejam, betul apa enggak? Betul. Karena udah kesel, udah ada hawa nafsunya, udah ada marahnya, sehingga bisa membalas yang lebih besar daripada apa yang dia dapatkan. Jadi tinggal pilihannya aja. Kalau kita mau membalas boleh dalam Islam. Tapi jangan melebihi kadar dari apa yang ia berikan kepada kita. Tapi kalau memang kita tidak sanggup untuk membalas dengan yang serupa, khawatirnya kalau kita balas lebih kejam kita yang zolim. Kalau memang kita tidak mampu menjaga itu, maka batasi, maka hindari, maka kita betul-betul membentengi diri kita dari orang yang berbuat zolim kepada kita. Dalam Islam wajib kita untuk membela diri kita. Membela hak itu wajib di dalam syariat Islam. Gitu ya Bun ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Nanti kita lanjutin setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.